Nyari jalan. Masya Allah, Karim. Inilah kondisi kita di jalur ini. Masya Allah, ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sumes Minggu dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan penuh barokah. Pemandangan menyedihkan terjadi di jalur 14 Kecamatan Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Seorang pasien terpaksa harus ditandu melewati jalan berkubang lumpur menuju ke rumah sakit. Sedangkan puskesmas juga jauh dan harus melewati jalan yang sama, yaitu berkubang lumpur. Kondisi seperti ini hampir semua desa jalan penghubung rusak parah karena debit air sungai meninggi. Sedangkan air hujan tidak bisa segera surut, melainkan menggenang di jalan. Bisa dibayangkan membawa pasien sakit dengan cara memandu, mengenakan kain sarung dan sebatang kayu, kemudian dipikul secara beramai-ramai dan bergotong royong. Berjalan tanpa beban saja susah melewati jalan berlumpur, apalagi dengan memandu pasien. Begitu juga pasien yang sakit juga merasakan sakit yang tak bisa kita bayangkan. Ini belek ke arah ini, Bro. Oh iya. Kondisi jalan berlumpur di hampir semua desa di air Sugian, Muara Sugian, dan Muara Padang terjadi setiap musim berganti. Dari musim kemarau yang berdebu berganti musim hujan yang berlumpur. Pergantian musim ini menurut warga jalur, musim hujan sangat merepotkan warga, terutama aktivitas termasuk membawa pasien ke rumah sakit. Suryadin, warga desa Margorukun, yang juga keluarga pasien, menceritakan dirinya sering membawa pasien melewati jalan seperti ini. Bahkan suatu hari pernah membawa pasien melahirkan di jalan atau kebun sawit karena harus melewati jalan yang berkubang lumpur. Itu posisinya kan di desa Margorukun, RT 8. Nah, karena di jalur 14 ini tidak ada sepit, terus kondisi juga mendung. Lewat mana? Beberapa hari ini, 2-3 hari ini kan hampir tiap malam hujan. Nah, gitu kan. Akhirnya sepakat untuk dibawa ke Palembang sekitar jam 17.30 karena kondisinya udah kritis kan. Air infus saja sudah berhenti Pak ke jalan itu kan. Nah itu. Nah akhirnya udah pakai mobil pickup saya. Sesampainya di, nah itu yang parah itu selama ini semua jalur itu kan di portal Pak, tapi untuk darurat dibuka. Tapi kondisinya kan sama dari SP11, SP10, terus Argo itu jalur 16 itu sampai. Nah ini lulusan Margorukun jalur 16 Sumber Mulyo. Itu kondisinya kemarin kan tergenang semua parah, artinya kan memang sudah berusaha lah masyarakat dan nimbun udah dipasang kayu, tapi kan curah hujan tinggi dan pasang karena paritnya dangkal tidak semudah itu untuk surut Pak. Jadi kami hantar di belakang inisiatif sesampainya. Nah, nanti kami juga hubungan dengan travel yang ada di sebelah sana, jalur 16 sana kan. Akhirnya di mana dia ini akhirnya kurang lebih 300 meter ya pasien kita gotong untuk ketemu mobil yang dinunggu di sana. Nah, gitu kan. Jadi memang ya, tidak bisa diangkut dengan kendaraan apapun ya, kecuali harus ditandu ya Pak ya. Iya Pak, memang itu ya pertamanya pakai mobil Pak. Nah setelah itu kurang lebih 300 meter itu memang ya terendam dan hancur jalan itu Pak, ibaratnya kan. Kayak gitu. Emang nggak bisa dilewatin double aja, nggak sanggup itu Pak. Iya. Itu dari puskesmas atau dari rumah Pak itu Pak? Itu dari rumah Pak. Dari rumah? Karena di puskesmas itu kan adanya di Argo Mulyo Pak. Oh.
Iya, jadi ke sana masih ngelewatin jalan dari beberapa itu tetap ngejalanin jalan yang parah, Pak. Jadi kesimpulannya ya harus dirujuk ke rumah sakit karena setelah dites darahnya itu memang low, Pak. Memang benar-benar sudah kritis gitu kan. Oleh bidan puskesmas itu. Ya. Ya, Jadi nggak dibawa ke rumah sakit, nggak dibawa ke puskesmas, tapi langsung dirujuk ke rumah sakit Palembang ya Pak? Iya, langsung ke rumah sakit Palembang, di rumah sakit pelabuhan Pak rujukan. Nah, di Tandu itu kira-kira berapa meter menuju ke desa mana Kurang sehingga lebih bisa langsung diangkut ke Palembang? Yang di Tandu ini kurang lebih 300-an meter Pak. Ya antara perbatasan jalur 16 dengan jalur 14 Pak, jalur 15 itu kan. Nah, itu ada sungai. Nah, antara itulah ujung sama ujung itu kan yang putus itu. Nah, kalau yang ke sananya ya dipaksa bisalah mobil kan walaupun berlubang-lubang tapi kan bisa. Masih tidak bisa terendam air, Pak. Iya. Tapi portal bisa ya, portal bisa dibuka ya kalau dalam kondisi darurat ya Pak? Kalau portal dalam keadaan darurat itu tetap dibuka Pak. Untuk yang sakit, orang meninggal itu kami masyarakat dan pemerintah desa sudah sepakat dibuka Pak. Dan itu selama ini yang sudah ini beberapa tahun sering memang ini kan musiman Pak ya. Kayak gitu. Tapi ya itu tadi namanya terendam, air tidak mudah surut. Ya itu tadi memang dari Indrapura sampai ada himbauan itu semua jalan itu disampaikan di medsos, di WA Group itu kan semua untuk roda 4 itu tidak boleh melintas dengan waktu yang tidak bisa ditentukan dengan alasan ya itu tadi banjir, jalan hancur, nah, kayak gitu kan. Jadi dandanin juga percuma Pak. Iya gitu. iya. Memperbaiki di saat yang seperti ini ya tambah hancur ya Pak ya. Iya, iya. Tapi masyarakat sudah berupaya seperti pakai batang kelapa atau apa gitu, intinya motor udah bisa lewat kayak gitu. Tapi ya, beberapa hari ini kan curah hujan tinggi, pasang tinggi, ya terendam. Karena parit di 15 itu kan dangkal Pak. Kalau yang di 14, yang 16-nya itu ya kering. Kalau yang daerah-daerah yang paritnya bisa dilewatin ketek kan, kayak gitu. Jalur 13 itu walaupun ada beberapa titik tapi masih bisa lah. Artinya kalau musim licin hujan dipotong dulu, nanti udah kering bisa lewat kayak gitu kan. Nah, untuk yang 15 itu sepanjangnya itu mau informasi itu ya sementara ini ditutup itu Pak karena memang tenggelam. Iya. Dan yang menandu itu masyarakat tetangga-tetangga ya Pak ya? Iya, ya lingkungan RT situ ya keluarga, terus dibantu juga yang dari dia di situ kan di daerah 16 itu setiap ada orang lewat itu keluar ya ikut gantian lah kan kalau di daerah ini. Ya saling gotong royong Pak ya. Iya. Mereka tahu gitu begitu turun dari mobil yang orang penasaran mungkin pada datang ya kebetulan juga ya maghrib itu posisinya itu kan ya. Jalan dalam yang depan survei. Lewat mana? Lewat mana? Karena sing garing dhuwur. Alam. Bro. Ya, oke. Kan kalau sama sing guling-guling Desa Margorukun, jalur 14 Kecamatan Muara Sugian. Posisinya berada paling ujung dari Kecamatan Muara Sugian setelah jalur 13. Berada di Delta Banyuasin atau Muara Sugian, menuju laut atau Selat Bangka. Saat ini sudah tidak ada transportasi air berupa speedboat jika bepergian menuju Palembang, melainkan transportasi darat. Sementara jalan darat belum sepenuhnya baik, karena jalan beton baru sampai di jalur 18 Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang. Warga berharap jalan beton yang sudah dibangun di jalur 18 nantinya bisa sampai ke Muara Sugian, menuju ke jembatan penghubung jalur 29 Air Sugian, sehingga aktivitas warga termasuk membawa pasien menuju ke rumah sakit tidak ada kendala. Sumex Minggu. Pulang.
Contoh yang ini kilo. Yung air besar. Air besar. Piman. Curug. Ya kayu. Yo, piye iki? Mulus. Hah? Wah, pokoknya mulus iki dalane wis. Ya, wis. Ya, masih mending di Bekasi itu tenggelam semua. Nah, itu kan tenggelam karena Jalannya angel, Mas. banjir. Jalannya mulus. Inilah penderitaan kami 40 tahun. Dalam. Ya, aman. Dalam. Sancur ya guys. Udah ada pilihan. Oke. Oke nih lu sedih hajar. Bisa lewat mobil. Alon.